aktivitas kehidupan manusia itu hampir dipastikan 90% itu atas kehendak uang. Perasaan tiap hari saya merdeka. Saya merdekakan pikiranku, saya merdekakan semua aktivitasku. Tapi tentunya dalam kehendak berbangsa dan bernegara, tentunya kita tidak bisa lepas dari ada yang disebut dengan free will. Ada kehendak negara atas kita. Ada kehendak yang diberikan oleh negara terhadap kita dan kita diwajibkan untuk mengikuti itu. Tapi dalam segi sendiri-sendiri, dalam segi privasi kita, memang kita adalah sebagai makhluk merdeka. Saya sering ajarkan itu kepada adik-adik tentang bagaimana memerdekakan diri, bagaimana caranya menempatkan sesuatu semestinya kita miliki, yang semestinya adalah hak kita. Saya lalu jawab kepada adik-adik itu bahwa kita dalam kondisi berbangsa dan bernegara itu, dalam skema pragmatismenya, bahwa kita akan betul-betul merdeka ketika kita punya kebijakan, kita punya belief, karena di situ kita akan tuangkan semua pikiran, semua ide, semua apa yang menjadi cita-cita kita. Karena kita punya kebijakan dalam konteks pribadi kita misalkan, kecuali kita mungkin punya sedikit finansial yang memadai, kecuali kita sudah punya kekuatan uang yang besar, kalau kita bisa merdeka semerdeka-merdekanya. Dalam konteks kehidupan negara yang kapitalisme ini, saya sebut negara ini meskipun ideologi yang dianut itu adalah ideologi Pancasila, tapi bagi saya itu adalah ideologi kapitalisme sebenarnya. Karena sudah tidak berbicara soal keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah tidak berbicara soal persatuan Indonesia, sudah tidak berbicara tentang alinea keempat Pancasila, tapi sudah berbicara tentang seberapa banyak duit yang kita punya, sudah seberapa banyak kebijakan yang harus kita jadikan sebagai yang harus kita titipkan atas kebijakan kita. Makanya kemerdekaan yang hakiki sebetulnya yang saya amati, yang saya alami itu kecuali manakala kita punya sedikit finansial yang karena kalau kita punya finansial, kalau kita punya uang yang memadai, kehendak kita, bahkan kehendak orang lain kita bisa atur. Kalau yang ngatur semua kehendak orang lain. Karena kita hidup di zaman kapitalisme, di zaman bahwa semua aktivitas kehidupan manusia itu hampir dipastikan 90% itu atas kehendak uang. Maka kita bisa merdeka, bisa. Kita setidak-tidaknya bisa mengambil sedikit dari unsur kemerdekaan yang kita punya. Bahwa berpikir kita bebas, melakukan apapun kita bebas. Hanya ketika kita mengeksplor diri dari dalam rumah, atau kita coba keluar dari dalam diri kita sendiri, maka akan ada benturan, ada tantangan yang bisa melawan kemerdekaan kita sendiri. Contoh, saya pengen punya rokok, saya pengen punya sedikit alat untuk memancing katakan. Tapi kalau kita tidak punya finansial yang memadai, artinya kehendak bebas kita harus dibatasi dengan apa yang tidak bisa kita miliki. Dan karena itulah kita adalah makhluk merdeka. Kita adalah orang yang punya kehendak bebas. Tapi kalau di ranah, apalagi misalkan ada satu skema yang sudah sangat mendarah daging di dalam dunia berkehidupan, misalkan ada kakak, ada adik, ada senior, ada junior, ada yang punya uang dan ada yang tidak punya uang. Maka potensi dari kemerdekaan yang kita bisa miliki, yang bisa kita raih itu adalah ketika kita punya intervensi yang besar. Kita harus punya intervensi supaya kemerdekaan kita itu terhitung. Kita kalkulasikan semua kemerdekaan kita, lalu kita jadikan itu sebagai suatu value, sebagai nilai kita. Karena kan rumusnya untuk merdeka itu adalah ketika kita sudah tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita tidak diintervensi bahkan oleh orang tua kita, bahkan oleh ayah ibu yang pernah melahirkan kita. Itu harus kita lepaskan kalau kita pengen merdeka. Kalau kita pengen supaya kemerdekaan itu, supaya kehendak bebas kita itu bisa kita raih. Tapi apakah bisa?
apakah bisa kita dapatkan itu? Bagi saya menyarankan kepada semua kita, semua yang mendengarkan konten ini, supaya untuk merdeka, sepenuh-penuhnya merdeka, maka ayo kita silakan menjadikan solusi. Saya itu bermahasiswa, salah satu yang paling mendasar adalah tentang bagaimana kondisi di kampung saya dulu, tentang bagaimana keadaan historis, terus bagaimana peran sarjana-sarjana yang itu bagi saya tidak mencerminkan keinginan saya, lalu pada akhirnya saya turun bermahasiswa. Dalam kehidupan bermahasiswa, berkampus, tentunya berbagai macam dinamik, tentunya saya melihat itu dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita bisa amati sebenarnya, enaknya bermahasiswa itu ketika kita memasuki dunia organisasi. Berangkat dari itu, saya masuk di kampus itu bahkan sama sekali tidak pandai untuk berbahasa Indonesia, sehingga kalau orang teman-teman pada kumpul, pada cerita, saya itu kayak minder gitu. Minder karena saya dibatasi dengan kosakata, dengan berbagai macam pengalaman yang tentunya kan banyak orang-orang yang sefakultas dengan saya, mereka lebih kaya akan intelektual, kaya akan pengalaman-pengalaman. Lalu saya memutus ikuti basic training di himpunan mahasiswa Islam. Di situ saya menemukan saya sebenarnya. Di situ di HMI saya menemukan jati diri saya sebetulnya. Setelah 1 tahun, tidak lama, saya hanya sekitar 6 bulan sesuai persyaratan yang ada di konstitusi HMI. Saya lalu masuk intermediate training di Indramayu pertama. Saya lalu diberangkatkan oleh senior saya di Indramayu di Jawa Barat. Sebelum masuk di himpunan sebelum LK2, sebelum latihan kader 2, memang kan ada satu formasi yang diberikan oleh senior saya sebelum ikuti LK2 dan pada akhirnya nanti kamu malu, maka you harus fokus membaca buku minimal 100 buku. Saya sebelum berangkat sudah yakin, saya hakul yakin bahwa sudah saya yang paling banyak baca buku. Saya tidak putus di situ. Setelah ber-HMI, setelah LK2, saya tambah membuang waktu saya di HMI. Saya kan orang yang pernah cuti sebelum sekarang ini. Saya pernah cuti karena terlambat membayar. Jadi itu agak lucu sebenarnya alasannya. Jadi untuk berangkat di LK2 yang kedua kali di Bangkalan di Madura, saya itu pertaruhkan saya punya kuliah. Saya mau beli tiket untuk ke Bangkalan, untuk ke Madura, atau saya bayar SPP. Pada saat itu karena saya lagi panas-panasnya ber-HMI, lagi panas-panasnya mencari ilmu lah istilahnya pada zaman itu. Saya akhirnya memutuskan untuk ke Madura dan tidak membayar SPP. Dan saya terhitung mahasiswa yang cuti selama 1 semester, dan cutinya bukan cuti biasa, tapi cuti liar. Saya itu paling rindu dengan suasana Jawa. Saya punya agenda sebenarnya. Setelah Indramayu di Jawa Barat, saya sudah ke Jawa Timur. Sudah di Jawa Timur, saya akan agendakan lagi ke Jawa Tengah, ke Solo. Insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan hadir ke sana, tentunya dengan satu misi, yaitu kita mencari keilmuan di sana.